Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas 7 top mover selama Januari dari artikelnya Pintar Saham di IG ya. Top gainer kalau dilihat dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perusahaan yang LQ45 nggak ada. Perusahaan yang big cap tuh cuma Medco, WIRG, DKFT, Okas itu, WMPP itu banyak perusahaan-perusahaan yang small cap di second line. Itu kebanyakan nilai wajarnya udah terlampaui jauh dari harga, apalagi dia tumbuhnya sampai 52%. Top losernya itu sama juga. Top losernya lebih parah lagi, perusahaan jelek-jelek semua itu. Ada yang perusahaan big cap, Garuda yang perusahaan hancur kan. Jadi di sini sudah ada indikasi nih, ada indikasi bahwa kalau second line itu yang bergejolak, itu memang bukan pertanda yang bagus buat IHSG. Jadi pesannya sebetulnya berhati-hati, karena bisa aja habis itu bearish gitu. Oke, kita mau bahas yang naik nih ya. Kita hitungnya dengan Easy Stock memakai bukunya Security Analysis Benjamin Graham dan Intelligent Investor. Ada aplikasinya Easy Stock. Sekarang masih under maintenance di Google Play Store karena security-nya sangat ketat sekali. Syaratnya term and condition-nya ketat. Tetapi sudah running, Anda bisa request link, nanti kita bagikan. Ini free of charge, Anda akan mendapat 834 saham yang listed. Anda bisa lihat harga saham pasarnya, harga pasarnya saat ini dibandingkan dengan nilai wajar tertinggi dan terendah berdasarkan laporan keuangan kuartal ketiga 2022. Oke, kita langsung buka aja seperti ini. Kalau Anda download, Anda register seperti ini. Kita buka satu apa? Paling tinggi tadi WIRG, Bir Asia. Nggak nyampe 50 perak. Tapi dia growth-nya sudah sampai WIRG 28%. WMPP coba. WMPP. Widodo Makmur. Negatif itu lebih parah lagi nih. WMPP lebih parah tapi naiknya paling tinggi. Kita lihat kenapa parah nih. Ini perusahaan sebenarnya gede ini, cuma emang second line aja. Net current asset 2,3 triliun. Utang jangka pendeknya 2,4 triliun. Berarti kan defisit working capital. Dia punya net income 15 miliar, tapi free cash flow-nya defisit 700 miliar. Kenapa? Karena di backend ini, karena harus bongkar laporan keuangan, nggak bisa. Ini kan summary sebetulnya. Perhitungan detailnya ada di belakang aplikasi ini. Ada biaya dan pendapatan yang non-recurring yang tidak terkait sama core bisnisnya perusahaan. Itu harus kita keluarkan. Karena nggak bisa pendapatan dari investasi saham, ini kan perusahaan unggas. Gimana? Atau jual armada fleet atau armada angkutannya dijual, pabriknya dijual, nggak bisa. Oke, kita lihat lagi GZCO, perusahaan CPO. GZCO berapa? Ini juga parah nih. Ini parah nih. Coba kita lihat. Net current assetnya 160 miliar, tapi utang jangka pendek 380 miliar, pasti defisit working capital kan, apalagi turun untuk utang jangka panjang. Free cash flow-nya, net loss 8 miliar, free cash flow lebih parah lagi. Nah ini parah lagi, ini nggak bisa disentuh lah. Okas. Nah, Okas sih masih bagus nih. Nilai wajarnya bisa 500-an, tapi
bisa turun drastis karena equity-nya negatif. Terus lihat net current asset-nya aja kalah tuh. Defisit working capital-nya 500 miliar sendiri. Belum ditambah utang jangka panjang yang hampir 1 triliun. Free cash flow-nya dia kuat lah 327 miliar. Iya kan? Nah, ini bahaya nih sebetulnya. Okas ini kayaknya sih bagus. NICL. Okas itu tunggu, Okas. Oh, Okas itu punya Gita Wirjawan, bekas menteri. Oh, dia kan ngelelang ini. Ngelelang hotel karena nggak sanggup bayar. Oke, terus NICL. Pamineral. Ini juga cuma 150, ini udah 250, ketinggian ini. Harganya udah di jack up terlalu tinggi. Sebetulnya di sini equity-nya negatif tuh, lihat tuh. Emang sekarang secara tunggu. Net current asset 200 miliar. Bisa nutup yang utang jangka pendek. Berarti dia ada sekitar 160-170 miliar ya. Surplus ya. Tapi suruh nutup utang 5 miliar masih bisa. Oke, masih bisa. Kuat. Dia debt free nih. Sorry, dia debt free ya. Tapi equity negatif. Terus cash flow-nya bagus. Kita lihat. Profit margin lumayan. Working capital bagus, debt equity-nya konservatif bagus. Yang jadi masalah equity negatif. Karena ini di sini kan nggak kelihatan nih. Kenapa equity negatif? Itu pasti utang. Kenapa? Nah, lebih baik yang disentuh ini saham. Meskipun nilai wajarnya bagus. DKFT. Cuma 70-an, habis itu bisa negatif. Parah ini. Apalagi BRG udah Medco bagus, bisa 3 kali lipat, bisa sampai 5.000 loh. Tetapi bisa turun sampai 200. Ini gila ini. Ini ekstrim. Coba kita lihat di sini. Ini perusahaan besar. Net current asset-nya bisa nutup utang jangka panjang ada sekitar 1 triliun. 1 triliun surplus. Tapi suruh nutup utang 59 triliun. Itu yang berat itu utang. Beban jangka panjangnya ini kalau semakin lama dia kan akan jadi beban jangka pendek. Berarti working capital-nya akan tertekan atau bahkan defisit kan. Kalau defisit valuasinya pasti hancur. Ini tunggu aja gini. Ini sebetulnya berlomba sama waktu aja. Dia akan bisa kalau bisa nutup dari earningnya. Kalau earningnya kuat, nah ini profit marginnya agak lumayan nih, 23% ya. Return on equity juga bagus. Berarti dia punya potensi making money-nya bagus. Ini bagus sih Medco. Cuma yang jadi masalah bebannya bisa kekejar nggak? Itu pertanyaannya di situ aja. Jadi ini kalau bisa simpen jangka pendek aja, tapi naiknya tajam dia. Nah sekarang ini sebetulnya masih punya potensi naik ini si Medco nih. Ya kalau main jangan banyak-banyak lah di sini. Oke, di Medco kita cari lagi yang lagi turun. KRYA. Ini mungkin naik nggak sih? Time to buy apa nih KRYA nih? Sebetulnya masih ini perusahaan lumayan nih. Cuma nunggu turun lagi deh. Ini baru masuk ke harga wajarnya nih. Harga wajarnya kan 260 ya tertinggi ya. Ngapain Anda beli kalau nggak ada potensial upside? Tunggu sampai di bawah 200 atau di 200 paling pol. Ini termasuk debt free karena utangnya sendiri cuma nggak sampai 100. Dia punya profit marginnya ya standar lah 9,85, return on equity-nya lumayan, working capital bagus, debt equity bagus. Sebetulnya KRYA ini nunggu turun aja lagi. Kalau GIAA Garuda ini udah pasti udah jelek tuh, hancur minta ampun, udah nggak usah dilihat lah GIAA, nggak usah dilihat. BSBK
Ini juga hancur ini. Kenapa hancur nih, kita kasih tahu nih. Dia net karena 136, suruh untuk utang jangka panjang kan defisit modal kerjanya berapa tuh? 300 miliar sendiri kan? Hampir, dia 300 miliar, betul. Ditambah utang jangka panjang kan defisit 1 triliun. Iya kan? 1 triliun tuh defisit. Net income-nya negatif pula. Tapi dia free cash flow-nya positif. Cuma 2 miliar. Apa artinya 2 miliar sama utang 1 triliun? Enggak, buang aja, buang. Esta. Waduh, ini cuma 10 perak nih. Ketinggian lah harganya. Parah. Kios. Ini sih pantas turun nih. Udah turun terus. Sekarang akan turun terus Esta itu. Nggak mungkin berhenti itu sampai ke angka paling rendah. Nah, ini Kios. Ini masih ada upside sampai 180. Kita lihat dulu nih. Kios. Debt free dia. Net karena 100 miliar, utangnya cuma nggak nyampe 100 miliar. 100 lah, utangnya 100 miliar, berarti ada surplusnya sekitar 5 miliar. Free cash flow-nya 6 miliar, bagus. Oh, tapi closing salah nih, 172 nih dia. Ini salah nih, tunggu, sorry nih. Closing price-nya berapa sih, kok 500 di sini? Mungkin ada kesalahan teknis di kita ya. Wajar kalau ini IT. Masih free lagi. Kios. 100 apa 500? 100. Oke, ini yang salah yang di sini. Ini belum terupdate. Ini closingnya 100. Tapi profit marginnya cuma 1% dia. Return on equity cuma 1,6. Waduh, ini nggak profitable. Gimana dia make money ke depannya? Dia ability to making money-nya very low gitu. Oke. Kios. Kita lihat lagi pada Mamina. Pada 40 perak. Udahlah, ini ketinggian nih harganya di jack up tinggi banget. Mina 6 perak. Jadi perusahaan-perusahaan yang turun memang pantas turun. Perusahaan yang naik itu ada dikerek, digoreng semuanya ini. Ini semua pantas turun karena perusahaan busuk semuanya, saham busuk semuanya. Ini yang bagus cuma Medco. Tapi Medco itu menyimpan bom waktu. Dia punya kemampuan making money-nya bagus dengan NPM sampai hampir berapa tadi 23% ya, 24%. Tapi dia menyimpan beban di hutang jangka panjang. Jadi kalau main saham ini main pendek, ini sekarang masih punya potensial upside. Oke, kita jumpa lagi dalam kesempatan.